Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Utami dengan NIM 2010301051, Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sport disable. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian disabilitas. Disabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Tunadaksa adalah penderita kelainan fisik khususnya anggota badan seperti tangan, kaki, atau bentuk tubuh. Olahraga Olimpiade Paralimpik atau Paralimpik Olimpiade adalah event atau olimpiade yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Nah, di sini saya akan membahas tentang parakano. Parakano adalah cabang olahraga kano bagi atlet penyandang cacat dan perlombaan yang dipertandingkan oleh dua jenis perahu, yaitu kayak atau K dan FA atau V. Kayak digerakkan oleh dayung berbilah ganda, sedangkan FA adalah kano cadik yang memiliki ama atau ponton kedua sebagai pelampung penyangga dan digunakan dengan dayung berbilah tunggal. Baik kayak dan FA memiliki 3 kelas acara yang berbeda untuk pria dan wanita, tergantung pada klasifikasi kecacatan seorang atlet, dengan KL1, KL2, dan KL3 untuk kayak, dan VL1, VL2, dan VL3 untuk FA. Di tingkat internasional, semua perlombaan parakano adalah acara individu yang dipertandingkan pada jarak 200 meter. Kategori kecacatan yang terlibat dalam parakano dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan klasifikasi yang digunakan dalam kompetisi. Beberapa kategori kecacatan yang umum dijumpai dalam parakano meliputi yang pertama ada kategori LTA atau Leg, Trunk, and Arm. Kategori ini mencakup atlet dengan kecacatan pada kaki, batang tubuh, dan lengan. Atlet dalam kategori ini biasanya memiliki kekuatan dan fungsi yang terbatas di bagian tubuh. Yang kedua yaitu ada kategori TA atau Trunk and Arm. Kategori ini melibatkan atlet dengan kecacatan pada batang tubuh dan lengan. Atlet dalam kategori ini mungkin memiliki keterbatasan pada bagian bawah tubuh seperti kelumpuhan pada kaki. Selanjutnya ada kategori A atau Arm. Kategori ini terdiri dari atlet dengan kecacatan pada lengan. Atlet dalam kategori ini mungkin memiliki keterbatasan atau kelumpuhan pada kedua kaki dan batang tubuh. Untuk rules parakano sendiri yaitu KL1, kelas ini diperuntukkan bagi disabilitas daksa yang mengalami gangguan kemampuan pada fungsi kaki serta tidak ada atau kurangnya kemampuan pada fungsi otot punggung. KL2, kelas ini diperuntukkan bagi disabilitas daksa yang memiliki gangguan kemampuan pada fungsi kaki dan punggung yang terbatas namun mampu duduk tegak di atas kano. Selanjutnya KL3, kelas ini diperuntukkan bagi disabilitas daksa yang mengalami lebih sedikit gangguan kemampuan pada sebagian fungsi kaki dan punggung, namun mampu duduk dengan mengandalkan kekuatan punggung dan mampu menekuk punggungnya ke depan di dalam kano. Mereka umumnya menggunakan alat bantu kaki. Yang selanjutnya yaitu pada VL. Pada VL1, atlet yang memiliki fungsi tubuh dinamis dan tidak memiliki fungsi kaki dan biasanya akan mendayung dengan tali pelepas cepat atau non elastis di sekitar tubuh untuk mengamankan posisi mereka. VL2, atlet yang memiliki sebagian fungsi kaki atau batang tetapi skornya lebih rendah dari 13,5 pada tes batang tubuh dan memiliki skor total 27 atau lebih rendah. Kemudian yang terakhir VL3, atlet dengan fungsi batang dinamis penuh atau hampir penuh. Selanjutnya untuk injury analisis pada atlet parakano ini, yang pertama ada kelemahan pada fungsi trunk muscle, kemudian ada ROM rotasi pada pelvis jauh lebih tinggi, frozen shoulder, LBP, dan tennis elbow. Untuk intervensi yang dapat kita berikan yaitu pada LBP ini kita bisa memberikan flexion exercise dan McKenzie exercise. Kemudian kita juga bisa memberikan SVD. Tujuannya dilakukan SVD ini adalah terapi ini adalah mengurangi kekakuan di area tulang belakang, mempercepat proses penyembuhan jaringan, memperbaiki ROM, serta dapat mengurangi nyeri akibat spasme otot yang dirasakan oleh penderita LBP. Selanjutnya untuk intervensi frozen shoulder SVD, efek samping yang ditimbulkan dari
stabilitas SVD, yaitu meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan suplai darah, meningkatkan konduktivitas dan ambang rangsang, menurunkan eksitabilitas pada saraf, menurunkan viskositas darah dan tekanan darah, merelaksasikan dan memberikan kondisi optimal otot. Selanjutnya yaitu kita bisa memberikan active resist exercise. Nah, active resisted exercise ini merupakan bagian dari active exercise di mana terjadi kontraksi otot secara statik maupun dinamik dengan diberikan tahanan dari luar dengan tujuan meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan otot. Tahanan dari luar biasanya manual atau mekanik. Yang selanjutnya yaitu ada Codman Pendular Exercise. Codman Pendular Exercise ini adalah suatu teknik yang diperkenalkan oleh Codman berupa ayunan lengan dengan posisi badan membungkuk. Yang selanjutnya yaitu intervensi pada penderita tenis elbow. Nah, di sini kita bisa memberikan ultrasound. Ultrasound ini merupakan suatu modalitas terapi dengan menggunakan getaran mekanik gelombang suara dengan tujuan untuk menimbulkan efek terapeutik sehingga dapat meningkatkan sirkulasi darah, relaksasi otot, mengurangi nyeri, dan mempercepat proses penyembuhan jaringan. US ini juga termasuk jenis terapi atau termasuk jenis termoterapi atau terapi panas yang berfungsi untuk mengurangi nyeri yang dirasakan di dalam tubuh, baik nyeri berat maupun nyeri ringan. Teori 2021. Kemudian intervensi selanjutnya yaitu ada terapi hot relax. Pemberian hot relax mampu memberikan peregangan pada otot yang mengalami pembendekan melalui kontraksi yang maksimal sehingga dari otot yang mengalami ketegangan sehingga mampu meningkatkan lingkup gerak sendi. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.